200 Pounds Beauty adalah film komedi romantis Korea yang dirilis pada tahun 2006. Film ini diadaptasi dari manga Jepang yang berjudul Kana's Big Success karya Yumiko Suzuki. Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Hana yang berusaha menjadi cantik untuk mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi terkenal. Kehidupan percintaan Hana pun tidaklah mudah. Hana ternyata menaruh hati pada atasannya, namun bertepuk sebelah tangan. Dari sanalah ia bertekad untuk merubah penampilannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke deh, kita langsung masuk aja ya. Di awal film kita diperlihatkan dengan tokoh utama kita yang bernama Hana. Di sini Hana mendatangi seorang dukun untuk membantunya mendapatkan pria yang dia sukai. Namun, dukun itu malah mengatakan kalau Hana ini harusnya sadar diri karena badannya yang terlalu gendut. Tapi dukun itu juga mengatakan kalau takdir Hana sudah tertulis di keningnya. Lalu dukun itu memberikan sebuah jimat kepada Hana agar dia bisa mendapatkan pria yang dia sukai. Hana pun langsung pergi deh dari tempat itu. Di rumahnya, ternyata Hana ini membuka jasa sex voice pada pria hidung belang, di mana pelanggannya akan mendengar suara Hana yang seksi. Selain itu nih, ternyata Hana juga adalah seorang penyanyi. Tapi dia hanya seorang penyanyi di balik layar, karena badannya yang gendut membuatnya sulit untuk tampil di atas panggung. Lalu kita diperkenalkan dengan Emi, seorang penyanyi figuran. Di balik wajah cantiknya dan bodinya yang seksi, ternyata dia selalu lip sync dengan menggunakan suara Hana karena suaranya sangatlah buruk. Suatu ketika saat konser, Hana pun bernyanyi di belakang panggung. Dia bernyanyi sangat lepas sampai ikut berjoget. Namun panggung yang dipijak tidak bisa menahan berat badannya dan tiba-tiba... Astagfirullahaladzim. Aduh. Akhirnya pertunjukan pun sedikit kacau karena suara Emi tiba-tiba hilang. Ya, dikarenakan Hana yang Setelah selesai konser, Hana pun langsung dipeluk oleh Sang Joon karena pertunjukan pun berakhir dengan sukses. Sang Joon ini adalah bos produser Hana. Ternyata Hana ini sangat menyukai Sang Joon, sampai-sampai dia ingin memelet Sang Joon. Singkat cerita, Hana sedang ngopi cantik dengan temannya yang bernama Jongmin. Tiba-tiba saja Jongmin bertanya, apa Hana pernah jatuh cinta? Hana pun bercerita kalau dulunya dia pernah mempunyai pacar, tapi dia hanya dimanfaatkan saja oleh pacarnya itu. Dulu Hana juga pernah meminum banyak pil diet sampai-sampai dia harus masuk rumah sakit. Nah, saat para petugas ingin menaikkan Hana ke mobil ambulans, ternyata mereka tidak ada yang kuat menahan beban tubuhnya yang over limited. Waduh. Setelah kejadian itulah, Hana ini mulai beranggapan bahwa dia ini gak pantas untuk jatuh cinta. Singkat cerita, Hana dan Jongbin ini memutuskan untuk membuat tato yang sama di tubuh mereka sebagai tanda persahabatannya. Suatu malam saat selesai berlatih, Hana ini diantar oleh Sang Joon ke sebuah rumah sakit jiwa untuk menjenguk ayahnya. Sebelum turun, Sang Joon berkata pada Hana bahwa besok adalah hari ulang tahunnya dan meminta Hana untuk datang ke acara pesta. Hana tentu saja langsung mengiyakan permintaan Sang Joon. Saat di dalam rumah sakit, Hana pun segera menemui ayahnya. Ternyata ibu Hana sudah meninggal, di mana hal tersebut membuat ayahnya menjadi gila. Ayahnya menganggap Hana ini istrinya. Mereka pun berdansa pada malam itu. Saat berdansa, ayahnya bertanya mengapa tubuh istrinya ini makin hari semakin berat. Keesokan harinya, Sang Joon ini sudah berkumpul dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, Hana pun datang. Lalu Sang Joon menyuruh Hana untuk duduk di sampingnya. Tak lupa, Hana pun memberikan kado berupa baju kepada Sang Joon. Tiba-tiba teman Sang Joon menyuruh Hana untuk melepaskan jaketnya. Hana pun kemudian melepasnya dan... Ya, Hana pun merasa malu tapi dia mampu menahannya. Tak lama kemudian Emi datang dan duduk di samping Sang Joon. Dengan tatapan sinis, Emi pun menatap Hana. Ternyata Emi ini juga menyukai Sang Joon. Hana yang merasa gak enak lalu pamit ke belakang dengan wajah sedihnya. Sang Joon yang mengetahui hal tersebut pun merasa tidak enak pada Hana, karena semua keberhasilan yang dicapainya saat ini adalah berkat Hana. Sang Joon pun membawa Emi ke belakang dan mengatakan pada Emi kalau dia hanya memanfaatkan Hana dengan suara emasnya. Di situ Sang Joon juga memperingatkan Emi agar jangan membuat Hana bersedih lagi. Karena berkat Hana lah Emi bisa seperti sekarang. Ternyata di dalam toilet, Hana tak sengaja mendengar obrolan mereka. Dia pun menangis mengetahui kenyataan itu. Ternyata selama ini Sang Joon memberikan perhatian kepada Hana hanya untuk memanfaatkannya saja.
Hana yang sedih dan kecewa akhirnya mulai berpikir untuk merubah fisiknya agar dia tak lagi diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Keesokan harinya, Hana mendatangi seorang dokter bedah. Tak disangka dokter itu adalah salah satu pelanggan Hana yang sering menelponnya. Awalnya dia tidak mau membantu operasi Hana karena uang Hana nggak cukup nih untuk biaya operasi. Lalu Hana pun mengancamnya dengan rekaman suara saat si dokter menelpon Hana dan akan melaporkannya kepada istrinya. Waduh, akhirnya si dokter pun takut dan langsung setuju untuk mengoperasi Hana. Singkat cerita, operasi pun selesai. Sesudah operasi, Hana pun terus berolahraga dan melakukan diet ketat sehingga membuatnya menjadi kurus. Karena itu Hana juga menghilang dari dunia hiburan sehingga Emi pun tidak bisa perform lagi. Sang Jun juga mencari pengganti Hana, namun tidak ada yang cocok untuk bisa menggantikan Hana. Akhirnya, Hana bisa melepas perban yang ada di wajahnya. Dan saat melihat cermin, Hana tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kini dia berubah menjadi Hana yang cantik dengan tubuh yang sempurna. Dia pun sangat berterima kasih kepada si dokter. Kehidupan Hana yang baru pun dimulai. Dia mencoba semua pakaian miliknya dan tentu saja semua bajunya kini kedodoran. Hana pun memutuskan untuk membeli pakaian baru dan berjalan-jalan. Di situ tampak semua orang terpukau saat melihat Hana dengan wajah cantiknya. Saat Hana berada di mall, dia tanpa sengaja melihat Sang Jun bersama Emi. Hana pun melihat mereka sambil sembunyi-sembunyi. Saat Hana sedang mengikuti mereka, tiba-tiba ada seorang pengantar pizza lewat. Melihat wajah Hana yang begitu cantik, pengantar pizza ini jadi tidak fokus dan langsung menabrak pembatas. Hana pun meminta maaf pada orang tersebut. Sang Jun yang ada di situ tiba-tiba menghampirinya. Hana langsung panik dan mengambil helm milik si pengantar pizza itu dan memakainya. Dia pun lalu pergi menghindar. Saat Hana sedang mengemudi di jalan, tanpa sengaja dia menabrak mobil yang ada di depannya. Dia pun ditangkap polisi karena ternyata dia belum mempunyai SIM. Karena terpukau sama kecantikan Hana, polisi malah membebaskannya. Kemudian Hana meminta Jongmin untuk menjemputnya. Saat Jongmin datang, dia malah memeluk seorang gembel di sana. Dia mengira kalau itu adalah Hana. Lalu Hana datang membawa Jongmin ke belakang dan mengatakan kalau dia adalah Hana. Jongmin gak percaya kalau yang ada di depannya ini adalah Hana. Ya, tentu saja. Jongmin pun juga tak percaya apa yang dikatakan oleh Hana. Lalu dia menunjukkan tato yang mereka buat bersama dulu. Dengan kaget, akhirnya Jongmin pun percaya kalau itu adalah Hana. Jongmin mengatakan kalau Sang Jun kini sedang mencari seorang penyanyi. Hana pun memutuskan untuk ikut audisi dan Hana mengganti namanya sebagai Jennie. Saat Hana menyanyikan sebuah lagu, mereka semua pun kagum dengan suara Hana. Karena yang dicarinya selama ini telah ketemu. Padahal kan itu memang beneran si Hana. Mereka akhirnya menerima Hana. Kemudian Hana menandatangani sebuah kontrak sehingga posisi Emi pun tergeser oleh Hana. Dari sinilah kehidupan Hana menjadi berubah drastis. Di mana dulu Hana hanya seorang wanita gendut yang sering diremehkan, kini menjadi seorang artis penyanyi. Tak hanya itu saja, Hana juga menjadi model di beberapa majalah karena kecantikannya. Esoknya, Sang Jun dan Hana bertemu di sebuah studio. Di situ Sang Jun mulai menyukai Hana. Dan saat ingin berciuman, Hana tiba-tiba menolaknya. Setelah Hana tertidur, Sang Jun pun penasaran dan mencari berkas-berkas milik Hana. Akhirnya, dia pun tahu kalau ternyata Jennie adalah Hana. Dia pun seperti tak percaya setelah mengetahui hal itu. Waktu pun berlalu, semua masih biasa-biasa saja karena Hana ini tidak mengetahui kalau Sang Jun sudah mengetahui rahasianya. Hingga beberapa bulan berlalu dan Jennie pun kini sudah terkenal. Namun tanpa sengaja Sang Jun menyebut nama Hana saat memanggilnya. 그만해, 강한나. Seketika suasana pun berubah. Dan Jennie pun mau tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Sang Jun. Dengan menangis, Jennie ini mengatakan kalau dulu dia selalu dibully dan diremehkan. Jennie juga menceritakan perkataan Sang Jun pada Emi dulu kalau dia selama ini hanya dimanfaatkan saja olehnya. Dia akhirnya berencana kalau akan memberitahukan identitasnya ke publik saat konser pertamanya dimulai. Konser perdana Jennie pun tiba. Saat di atas panggung, Jennie berkata jujur pada semua penonton sambil menangis. 전 제니가 아니에요. 전 한나예요. Bahwa Jennie yang mereka lihat sekarang adalah Hana yang dulu sering dibully. Alasan Hana merubah fisiknya karena dia sangat mencintai seseorang dan sangat ingin menjadi seorang penyanyi. Seketika semua penonton yang ada di tempat itu terharu saat mendengar cerita Hana. Semua penonton menangis menerima pernyataan dari Hana. Hana pun bernyanyi dengan berlinang air mata.
Kini Hana menjadi semakin terkenal dan film pun selesai.